perang ini bukan hanya simbolik, ia nyata. Ia ada di sekitarmu, di rumahmu, bahkan di tubuhmu. Roh leluhur masih hidup, penunggu tanahmu masih berjaga. Sabdo Palon is reborn urban legend. Aku ini Sabdo Palon, sang penjaga, saksi bisu perjalanan tanah Jawa sejak zaman sing luwih tuwa tinimbang sejarahmu. Aku ini dudu dongeng yang bisa kau ketawakan, bukan pula legenda kosong. Aku adalah suara yang tidak pernah mati. Hari ini aku datang, bukan membawa gula, bukan membawa madu, tapi membawa racun manis berupa wejangan. Kau boleh menolaknya, tapi racun ini akan tetap bekerja di dalam darahmu, karena sejatinya racun itu adalah kebenaran. Kau tahu? Dunia ini sedang ada dalam peperangan. Bukan perang bedil, bukan perang nuklir, bukan perang antar negara. Tapi perang yang lebih kejam, lebih licik, lebih menyeramkan. Perang antara anak leluhur dan anak zaman. Perang ini tidak kau lihat di televisi, tidak kau baca di koran, tapi kau rasakan setiap hari saat kau bangun tidur, saat kau buka HP, saat kau melihat cermin. Anak leluhur adalah mereka yang masih menjaga warisan, mengingat pitutur kuno, yang masih menyalakan api semedi, doa, dan tirakat. Anak zaman adalah mereka yang melupakan asal-usulnya, yang larut dalam gemerlap dunia maya, yang pikirannya lebih dikendalikan oleh trending topik ketimbang oleh bisikan nurani. Pitutur leluhur sudah lama mengingatkan, wong sing lali marang sejatine urip bakal keseret arus kaya layangan putus tali. Orang yang lupa hakikat hidupnya akan terbawa arus seperti layangan yang talinya putus. Dan hari ini kau saksikan sendiri, begitu banyak layangan-layangan putus itu berterbangan di jagat maya. Manusia kehilangan arah, manusia kehilangan akar, manusia jadi budak zaman. Nah, anak-anakku, dengarkan aku. Aku akan bercerita panjang malam ini. Cerita tentang siapa itu anak leluhur, siapa itu anak zaman, dan bagaimana peperangan mereka sedang menghancurkan generasimu tanpa kau sadari. Dan ingat, ceritaku ini tidak hanya wejangan, tapi ada horor di baliknya. Karena roh leluhurmu tidak tidur. Mereka masih mengawasimu dan mereka menangis. Anak leluhur bukan sekadar anak kandung dari nenek moyangmu, bukan sekadar garis darah. Anak leluhur itu jiwa yang masih sadar siapa dirinya, dari mana ia datang, dan kemana ia akan pulang.
Leluhur Jawa dahulu hidup dengan kesadaran tinggi. Mereka tidak butuh buku motivasi murahan, tidak butuh seminar kaya cepat. Mereka membaca alam, mereka menulis bintang, mereka mengaji ruh jagat. Dengarkan pitutur dari Serat Jawa. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan laku, dan awal dari laku adalah kesungguhan hati. Anak leluhur itu berlaku bukan hanya berkata-kata. Mereka berani topo ngrame, topo broto, tirakat, puoso, tidak untuk pamer spiritualitas, tetapi untuk menguatkan jiwa. Mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Urip iku mung mampir ngombe. Lihatlah betapa rendah hatinya mereka. Meski memiliki ilmu sakti, mereka tidak pernah memamerkan. Meski punya pusaka, mereka tidak menjadikannya pamer dan sombong. Mereka hidup menyatu dengan alam, menanam dengan doa, menuai dengan syukur, mati dengan senyum. Itulah anak leluhur. Mereka tidak banyak bicara, tapi pijakan kakinya menyisakan doa di bumi, dan napasnya meninggalkan jejak wangi di angin. Bandingkan dengan anak zaman nanti, jangan kaget dulu, sabar. Sekarang, mari kita bicara tentang anak zaman. Anak zaman adalah mereka yang lahir di era layar, sinyal, dan algoritma. Mereka tidak salah dilahirkan, tetapi mereka salah dalam memilih jalan hidup. Apa tanda anak zaman? Mereka lebih hafal password wifi ketimbang doa neneknya. Lebih hafal lagu TikTok ketimbang tembang mocopat. Lebih hafal nama artis Korea ketimbang nama leluhur desa. Mereka bangun tidur bukan berdoa, tapi cek notifikasi. Mereka makan bukan dengan syukur, tapi dengan selfie. Mereka hidup bukan untuk tapa, tapi untuk viral. Apa tidak memalukan? Pitutur Jawa mengatakan, wong sing lali marang asal, ilang pangayomaning jagat. Orang yang lupa asal-usulnya akan kehilangan perlindungan alam jagat raya. Dan benar, anak zaman ini sering sakit hati, sering stres, sering depresi. Mengapa? Karena mereka hidup tanpa akar. Pohon tanpa akar itu roboh diterpa angin. Aku sering tertawa gedir. Anak zaman merasa pintar, merasa open-minded, padahal yang terbuka hanya dompet dan celananya. Pikiran tetap sempit. Anak zaman sibuk belajar bahasa asing, tapi lupa bahasa nenek moyang. Anak zaman sibuk mengejar robot AI, tapi lupa berhubungan dengan ruh leluhur. Inilah lawan anak leluhur. Inilah yang membuat peperangan besar itu terjadi.
Sekarang dengarkan baik-baik. Inilah inti wejangan. Inilah perang gaib antara anak leluhur dan anak zaman. Perang ini tidak kau lihat dengan mata, tapi kau rasakan di hatimu. Setiap kali kau bimbang, memilih apakah mengikuti nafsu atau mendengar nurani, itu perang. Roh leluhurmu menangis. Mereka yang dulu mati di medan perang, tubuhnya tertusuk tombak demi menjaga tanahmu, kini menyaksikan keturunannya rebutan giveaway di Facebook. Mereka yang dulu bertapa di hutan, semedi di gua, berpuasa berhari-hari untuk menyatu dengan semesta, kini melihat keturunannya semedi di depan layar HP, nunggu notifikasi dari gebetan. Memalukan. Inilah yang kusebut perang. Perang antara tanah dan sinyal, antara doa dan trending topik, antara jiwa dan algoritma. Dan yang lebih mengerikan, anak zaman tidak sadar sedang kalah perang. Mereka sudah kesurupan. Kesurupan bukan oleh hantu, bukan oleh pocong ataupun perewangan, tapi kesurupan oleh nafsu. Ketahuilah, nafsu itu lebih berbahaya daripada genderuwo, setan alas roban. Genderuwo hanya menakutimu di malam hari, tapi nafsu membunuhmu setiap saat. Membunuh akalmu, membunuh jiwamu, membunuh masa depanmu. Lihatlah anak-anak yang kecanduan game, kecanduan pornografi, kecanduan medsos. Itu bukan anak zaman modern, itu anak zaman kesurupan. Dan perang ini sedang berlangsung. Di rumahmu, di kepalamu, di hatimu. Anak zaman, jangan cepat tersinggung. Kamu ini lucu, katanya open-minded. Tapi yang terbuka hanya dompet dan celana, pikiran tetap kaku. Katanya spiritual, tapi hanya untuk konten Instagram. Foto yoga dengan lilin-lilin wangi, caption bijak hasil kopas dari Google. Cuma konten, lelaku nyoto gak dijalankan. Itu bukan spiritual, itu estetika. Katanya ilmiah, katanya logis, tapi gampang percaya hoaks, gampang ikut investasi bodong, gampang termakan janji-janji MLM dan motivator. Hah? Ilmiah opo bloon? Lucunya lagi, kau lebih percaya motivator Google ketimbang pitutur leluhurmu. Padahal yang menulis di Google itu orang biasa, kadang cuma jurnalis kopi darat alias bodrek. Sementara leluhurmu menulis pitutur dengan darah, dengan tirakat, dengan nyawa. Mana yang lebih pantas dipercaya? Pitutur leluhurmu
atau pitutur bodrek? Aku tahu jawabannya. Tapi kamu? Wahai anak zaman, jangan salah paham. Aku tidak mengatakan kau harus meninggalkan teknologi. Tidak. Aku hanya mengatakan gunakan teknologi, jangan jadi budaknya. Belajarlah bahasa asing, tapi jangan lupa bahasa nenekmu. Gunakan HP, tapi jangan lupa membuka kitab serat. Makan roti modern, tapi jangan lupa nasi liwet dan doa sebelum makan. Pitutur lawas berkata, ngunduh wohing pakarti. Setiap perbuatan akan berbuah, dan kau akan menuai hasilnya. Kalau kau meninggalkan leluhurmu, buahmu pahit. Kalau kau menyambung pada leluhurmu, buahmu manis. Kau bisa jadi anak zaman, tapi tetap anak leluhur. Kuncinya, eling lan waspoto. Anak-anakku, perang antara anak leluhur dan anak zaman ini tidak hanya berupa simbol, ia juga nyata. Roh leluhur itu masih ada dan mereka punya penunggu. Aku ceritakan padamu, di sebuah desa tua di Jawa, ada sebuah pohon beringin besar yang berdiri sejak zaman Mataram. Orang desa percaya di sana bersemayam Kiai Jagatpati, roh penjaga leluhur. Ia bukan hantu sembarangan, tapi penunggu pusaka desa. Konon, siapapun yang berani menebang pohon itu tanpa izin, keluarganya akan sakit misterius, seakan tubuhnya dibakar dari dalam. Banyak orang tidak percaya, terutama anak-anak zaman yang sok modern. Sampai suatu hari, ada seorang pemuda nekat menebang cabang beringin itu. Katanya biar jalan desa lebih lebar. Malamnya, ia bermimpi didatangi lelaki berjubah putih dengan wajah tua penuh wibawa. Lelaki itu berkata, "Kowe wis motong urip dudu mung wit." Artinya, kau telah memotong kehidupan, bukan sekadar pohon. 3 hari kemudian, pemuda itu jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan tiap malam ia berteriak-teriak melihat bayangan-bayangan sosok putih di kamarnya. Keluarganya akhirnya meminta dukun desa untuk mengadakan selamatan besar, memohon ampun kepada roh leluhur. Barulah sakit itu mereda. Anak-anakku, itu bukan sekadar cerita rakyat. Itu adalah peringatan nyata bahwa roh leluhur tidak bisa diremehkan. Mereka menjaga tanah, menjaga pusaka, menjaga pitutur, dan siapapun yang melupakan atau meremehkan akan ditampar balik oleh jagat gaib. Aku juga tahu kisah lain tentang seorang anak zaman di kota besar. Dia pinter, kaya, modern, tapi sombong. Dia sering menghina orang tua desa, menertawakan doa Jawa dan berkata,
Itu semua tahyul kampungan. Suatu malam, dia menginap di rumah neneknya di kampung. Di kamar tua itu ada pintu kecil yang tidak pernah dibuka. Neneknya sudah berpesan, "Jangan sekali-kali membuka pintu itu, cucu. Di situ ada pusaka simpanan leluhurmu." Tapi dasar anak zaman keras kepala. Malam itu ia buka pintu itu dengan iseng. Di dalamnya hanya ada sebuah keris berbalut kain putih. Tapi begitu disentuh, kamar langsung jadi dingin. Lampu mati dan ia mendengar suara berat berkata, "Wong sing lali asal bakal ilang uripe." Artinya, orang yang melupakan asal-usulnya akan hilang hidupnya. Malam itu juga pemuda itu jatuh pingsan. Keesokan paginya ia tidak bisa bicara. Mulutnya kaku, matanya kosong. Dokter bilang stroke, tapi dukun desa bilang iki kutukan leluhur. Baru setelah keluarganya membuat ritual ruatan besar, membawa sesajen lengkap, membaca doa-doa dari serat Kalatido, pemuda itu perlahan sadar. Tapi seumur hidupnya ia gagap, tidak pernah bisa bicara lancar lagi. Anak-anakku, itulah kutukan anak zaman yang melupakan asal. Bukan karena leluhur itu kejam, tapi karena jagat raya sedang menegakkan keseimbangan. Kalau akar dilupakan, pohon akan roboh. Kalau leluhur ditinggalkan, keturunannya akan celaka. Jadi perang ini bukan hanya simbolik, ia nyata. Ia ada di sekitarmu, di rumahmu, bahkan di tubuhmu. Roh leluhur masih hidup, penunggu tanahmu masih berjaga, kutukan masih berlaku. Kalau kau jadi anak zaman yang sombong, melupakan asal-usul, maka kau akan dipukul oleh tangan gaib yang tidak terlihat. Aku, Sabdo Palon, tidak sedang menakut-nakuti. Aku hanya bicara apa adanya. Aku sudah melihat, mendengar, menyaksikan sejak ratusan tahun lalu. Wahai anak-anakku, perang ini nyata, bukan di medan perang, tapi di medan jiwa. Kau mau jadi apa? Pewaris leluhur yang gagah atau budak zaman yang ringkih? Aku, Sabdo Palon, hanya bisa mengingatkan. Waktu yang akan membuktikan. Ingatlah, urep iku sawang sinawang, mati iku mung ganti sandangan. Leluhurmu menunggu, bumi menunggu, semesta menunggu, dan aku akan terus bersuara sampai kau sadar. Ingatlah, sing eling slamet, sing lali tamat. Aku sudah mengingatkanmu. Pilihan ada di tanganmu, anakku. So
Apa sejatining ingsun Sejatining ingsun mung kalih kangkung Suwung ngawung-ngawung Suwung ngawung-ngawung Ora ana sing ana dudu Zat sira zat ingsun Zat sira zat ingsun Ingsun ya sira Sira ya ingsun Laku lelono iki Tanpa amu lan tanpa drengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati Suwung ngawung-ngawung Suwung ngawung-ngawung Ora ana sing ana dudu Zat sira zat ingsun Zat sira zat ingsun Ingsun ya sira Sira ya ingsun Ingsun ya sira Sira ya ingsun Sira ya ingsun Sira ya ingsun Ingsun ya sira Sira ya ingsun Sira ya ingsun Sira ya ingsun Suwung ngawung-ngawung ora ana sing ana dudu Zat sira zat ingsun Zat sira zat ingsun Ingsun ya sira Sira ya